Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Naura adalah sosok wanita cerdas dan penuh kasih. Di balik sikapnya yang sederhana dan rendah hati, tak banyak yang tahu bahwa ia adalah cucu tunggal dari seorang konglomerat terkenal yang memiliki kerajaan bisnis besar di kota itu. Kakeknya, Hendra Wijaya, merupakan pemilik grup perusahaan Wijaya Corp, sebuah raksasa bisnis yang menaungi berbagai bidang industri, mulai dari perbankan, properti, hingga teknologi. Namun Naura tak pernah membanggakan status atau garis keturunannya. Ia memilih untuk hidup biasa dan tak mengumbar kemewahan, bahkan saat memutuskan untuk bekerja di salah satu anak perusahaan milik kakeknya. Ia menyembunyikan identitasnya, bekerja dari bawah, dan membuktikan bahwa dirinya mampu bukan karena darah biru yang mengalir, tapi karena kemampuan dan etika kerja yang tinggi. Di sanalah ia bertemu dengan Reza, pria sederhana yang rajin dan terlihat tulus. Reza tak tahu siapa Naura sebenarnya. Mereka menjalin cinta, menikah, dan membangun keluarga kecil yang tampak harmonis. Naura pun tak pernah mengungkit siapa dirinya sebenarnya, karena ia ingin dicintai apa adanya. Bukan karena kekayaan atau jabatan. Pernikahan mereka berjalan indah. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang ceria bernama Dava. Kehidupan mereka nyaris sempurna. Namun, seperti banyak kisah lainnya, kebahagiaan kadang hanya tinggal cerita. Tanpa disadari, Reza mulai berubah. Ada jarak yang tumbuh dalam hubungan mereka. Dan yang paling menyakitkan, Naura mulai menemukan celah yang mengarah pada satu kenyataan pahit. Suaminya berselingkuh. Bukan hanya sekadar pengkhianatan biasa, tapi pengkhianatan dari dua orang yang paling ia percaya, suaminya dan sahabat sekantornya. Naura tahu, air mata saja tak cukup. Ia harus bangkit. Ia harus membalas dengan cara yang paling anggun. Membuka topeng yang selama ini ia pakai, menunjukkan siapa dirinya, dan mengambil kembali kendali atas hidupnya, demi dirinya, dan terutama demi anaknya. Matahari pagi menyelinap lembut melalui celah tirai kamar, menyentuh pipi Naura yang masih terlelap. Di sampingnya, Dava, anak laki-lakinya yang baru berusia 2 tahun, menggeliat kecil, memeluk guling sambil sesekali bergumam dalam tidurnya. Naura membuka mata perlahan dan tersenyum. Tak ada hal lain di dunia ini yang lebih indah daripada melihat wajah anaknya setiap pagi. Di dapur, aroma kopi sudah menyeruak. Reza, suaminya, tengah menuang kopi ke dalam 2 cangkir sambil memutar musik jazz pelan di latar belakang. Ia tahu, pagi hari adalah momen favorit Naura saat dunia belum terlalu bising dan mereka bisa sekadar duduk di balkon sambil membicarakan hal-hal kecil. "Bangun sayang?" Reza bertanya sambil memberikan secangkir kopi ke tangan istrinya. Naura mengangguk, duduk di bangku rotan favoritnya di balkon rumah mereka. Rumah itu tidak terlalu besar, namun hangat dan penuh kenangan. Dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga, dan taman kecil di depan rumah selalu dipenuhi bunga segar karena Naura gemar berkebun. Reza mencium kening Naura, lalu duduk di sebelahnya. Dari cara ia memandang istrinya, semua orang akan percaya bahwa cinta mereka tulus dan dalam. "Aku bersyukur bisa membangun semua ini bersamamu," ucap Reza. "Mungkin rumah kita sederhana, tapi aku punya segalanya karena ada kamu dan Dava." Naura hanya tersenyum. Dalam hatinya, ada begitu banyak hal yang tak ia ungkapkan. Bukan karena ia menyembunyikan sesuatu yang buruk, tapi karena ia tak ingin cinta mereka ternodai oleh asumsi atau ketakutan. Reza tidak tahu bahwa perusahaan tempat mereka bekerja, Wijaya Corp, adalah milik kakek Naura. Ia juga tidak tahu bahwa rumah yang mereka tinggali dibeli tunai oleh Naura, atas namanya sendiri dari tabungan pribadi yang berasal dari trust fund milik keluarga besarnya. Naura memilih menyembunyikan semua itu, karena ia ingin tahu siapa yang mencintainya sebagai Naura, bukan sebagai cucu Hendra Wijaya. Hubungan mereka berawal sederhana.
Naura yang saat itu baru ditempatkan di divisi pemasaran bertemu Reza yang sudah lebih dulu bekerja di sana sebagai staf analisis. Reza bukan pria glamor atau berstatus tinggi, tapi ia punya integritas. Ia pekerja keras, sopan, dan tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan hormat. Reza juga terlihat tak ambisius. Ia tak pernah terlihat seperti seseorang yang akan memanfaatkan orang lain demi jabatan. Itulah yang membuat Naura jatuh hati. Di saat semua pria yang mendekatinya hanya terpaku pada nama besar keluarganya, Reza datang dengan tulus. Mereka menjalin hubungan diam-diam, karena perusahaan melarang hubungan antar karyawan yang belum melapor ke HRD. Tapi diam-diam, mereka justru saling menguatkan. Ketika akhirnya menikah, Naura memilih keluar dari perusahaan untuk mengurus keluarga. Namun setelah 2 tahun, ia kembali bekerja, kali ini di divisi yang berbeda, dan tetap menyembunyikan identitas aslinya. Reza tak pernah bertanya banyak soal latar belakang istrinya. Ia tahu Naura berasal dari keluarga baik-baik, tapi tak pernah menyangka bahwa istrinya adalah calon pewaris sebuah kerajaan bisnis besar. Setiap kali Reza bertanya bagaimana Naura bisa begitu cerdas mengelola keuangan atau memiliki koneksi luas, Naura hanya menjawab, "Aku dibesarkan oleh kakekku. Dia mengajariku banyak hal." Kehidupan mereka berjalan harmonis. Saat Dava lahir, Reza terlihat sangat bahagia. Ia menangis di ruang bersalin, mencium kening Naura, dan berjanji akan menjadi ayah terbaik untuk anak mereka. Naura percaya pada janji itu. Hari-hari mereka dilalui dengan tawa dan kerja keras. Mereka bukan keluarga glamor yang suka pamer, tapi cukup terpandang di lingkungan tempat tinggal mereka karena selalu ramah dan sederhana. Naura bekerja paruh waktu sambil tetap mengurus rumah, sementara Reza mulai naik jabatan perlahan karena kinerjanya yang baik. Naura selalu membatasi diri agar tidak mencampuri urusan perusahaan terlalu dalam. Ia bekerja seperti karyawan biasa, mengikuti peraturan, dan menahan diri untuk tidak menggunakan pengaruh kakeknya. Satu-satunya orang yang tahu jati diri Naura adalah Pak Salim, direktur utama perusahaan sekaligus sahabat lama kakeknya. Ia berjanji menjaga rahasia itu sampai Naura sendiri yang memutuskan untuk mengungkapkannya. "Kamu yakin akan terus merahasiakan identitasmu, Naura?" tanya Pak Salim suatu hari. Naura mengangguk. "Aku ingin tahu siapa yang benar-benar menghargai aku sebagai manusia, bukan sebagai cucu pemilik perusahaan. Jika suatu hari aku harus mengungkap semuanya, biarlah itu karena alasan yang tepat." Pak Salim hanya tersenyum, lalu berkata bijak, "Terkadang, kebenaran yang disembunyikan dengan niat baik akan menjadi senjata paling tajam ketika waktunya tiba." Naura tidak pernah membayangkan bahwa waktu itu akan datang lebih cepat dari yang ia kira. Dan ketika saatnya tiba, semuanya akan berubah, selamanya. Naura menatap jam dinding di ruang keluarga. Pukul 22.40. Reza belum pulang. Biasanya Reza sudah berada di rumah paling lambat pukul 8 malam, duduk santai sambil menemani Dava bermain, atau sekadar rebahan sambil menonton berita. Tapi akhir-akhir ini, alasan lembur menjadi langganan. Entah itu karena rapat mendadak, laporan akhir bulan, atau katanya ada masalah teknis di divisinya. Naura tak pernah memaksa Reza pulang lebih cepat. Ia mengerti dunia kerja Reza tak semudah kelihatannya. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Perubahan itu terlalu halus untuk disadari, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Reza jadi lebih sering memeriksa ponselnya diam-diam. Seringkali ketika Naura mendekat, ia buru-buru mematikan layar. Ia juga mulai membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Dava yang biasanya langsung digendong setiap Reza pulang kerja, kini hanya mendapat kecupan singkat. Bahkan, beberapa kali Reza tampak terganggu ketika Dava merengek atau memeluknya terlalu lama. "Ayah capek, Dava. Jangan rewel terus," katanya suatu malam, tanpa menatap anaknya. Naura diam. Ia tak ingin langsung menuduh. Mungkin Reza benar-benar sedang stres dengan pekerjaannya. Tapi sebagai istri, nalurinya memberi isyarat bahwa ini lebih dari sekadar lelah. Suatu malam Naura memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu belakangan kelihatan beda. Ada masalah di kantor?" Reza, yang saat itu sedang membersihkan layar ponselnya,
dengan lap mikrofiber seolah ingin menghindari sidik jari, menoleh dengan senyum tipis. Enggak, cuma kerjaan makin padat. Bos baru agak perfeksionis. Kalau kamu butuh cerita, aku ada, Mas. Jangan pendam sendiri. Reza mengangguk, tapi tak berkata apa-apa lagi. Pembicaraan mereka berakhir dengan keheningan. Naura menatap wajah suaminya, mencari kebenaran lewat tatapan matanya. Tapi Reza hanya menatap kosong ke arah layar televisi yang tak benar-benar ia tonton. Waktu berjalan, dan Naura mulai memperhatikan lebih banyak hal yang tak biasa. Reza mulai memperhatikan penampilannya lebih dari biasanya. Parfum mahal yang tak pernah ia beli sendiri kini wangi setiap kali ia berangkat kerja. Kemejanya baru, bahkan beberapa masih berlabel butik. Saat ditanya, Reza hanya berkata itu bonus dari klien. Namun yang paling mengusik Naura adalah kejadian kecil di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Reza lupa. Padahal, selama ini Reza tak pernah lupa. Tahun sebelumnya, ia bahkan menyelipkan surat cinta kecil di dalam kotak makan siang Naura. Tapi kali ini, tidak ada bunga, tidak ada pelukan, tidak ada ucapan. Naura memang tak menuntut hal mewah, tapi kelupaan itu terasa seperti pertanda. Cintanya tidak lagi di prioritas utama. Kecurigaan Naura semakin kuat ketika ia berbincang dengan Sarah, sahabatnya sejak SMA yang kini bekerja di divisi HRD perusahaan yang sama. Kamu sadar nggak sih, Naura? Ujar Sarah dengan nada hati-hati suatu hari di kantin. Suamimu tuh akhir-akhir ini sering bareng Nia. Katanya sih urusan kerjaan. Tapi, ya kamu tahu sendiri, Nia itu cewek yang dari dulu suka ngedeketin yang udah punya pasangan. Naura tercenung. Nia adalah rekan sekantor yang juga dulu sempat dekat dengannya. Memang, sejak Naura kembali bekerja, Nia seperti mencoba menjaga jarak, tapi Naura tak pernah menyangka perempuan itu akan mendekati Reza. Ia menahan sesak di dadanya. Otaknya menolak, tapi hatinya mulai bersiap menghadapi kenyataan pahit. Namun ia masih mencoba menenangkan dirinya. Mungkin memang urusan kerjaan, pikirnya. Jangan terlalu cepat menuduh. Sampai akhirnya datang satu hari yang mengubah segalanya. Babysitter mereka, Mbak Sari, mendadak izin tak masuk karena orang tuanya sakit di kampung. Naura sempat panik karena ia ada presentasi penting di kantor. Tapi kemudian ia teringat bahwa Reza sedang tidak masuk kerja hari itu karena cuti. Ia pun meminta Reza menjaga Dava selama sehari penuh. Sayang, kamu bisa jagain Dava kan? Aku benar-benar nggak bisa izin hari ini, ada meeting besar sama klien, kata Naura sambil menyuapi anak mereka sarapan. Reza mengangguk. Tenang aja, aku bisa kok. Dava pasti happy bisa seharian main sama ayahnya. Naura berangkat ke kantor dengan hati tenang. Ia tersenyum membayangkan suami dan anaknya bermain bersama, tertawa, dan membangun kenangan indah. Tapi semuanya berubah di siang hari. Ponselnya bergetar. Pesan dari Sarah masuk. Naura, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku lihat Dava tadi dititipin di daycare. Reza yang nganterin. Dia ninggalin Dava dan langsung pergi. Katanya ada urusan. Tapi jam segini daycare udah mau tutup dan dia belum balik. Naura merasa dadanya diremas. Daycare yang dimaksud adalah tempat penitipan anak yang berafiliasi dengan perusahaan. Letaknya tak jauh dari kantor, dan Sarah sesekali membantu di sana saat ada kekurangan staf. Itu sebabnya ia tahu. Tanpa pikir panjang, Naura langsung meninggalkan kantor dan menuju ke tempat penitipan anak. Dava duduk di pojokan, memeluk boneka kesayangannya, wajahnya murung dan mata sembab. "Shh, Mama di sini, sayang," bisik Naura sambil memeluk Dava erat. Hatinya hancur. Anak sekecil itu harus menunggu dalam kecemasan hanya karena kelalaian ayahnya. Di mana Reza? Ia menelepon berkali-kali. Nomor Reza tidak aktif. Pikiran Naura berkecamuk. Tak mungkin hanya ada urusan. Ini bukan lagi masalah kerja atau lupa waktu. Ini soal tanggung jawab dan pengkhianatan. Malamnya Reza pulang dengan wajah lelah, rambut sedikit acak-acakan, dan bau parfum berbeda dari yang biasa ia pakai. Maaf, aku ada urusan mendadak sama teman. Bantuin dia yang kecelakaan di jalan. HP-ku lobat, terus mati total. Jelas Reza tergesa. Naura menatapnya dalam diam. Ia ingin sekali meledak, tapi memilih untuk diam. Oh begitu, katanya datar.
Gimana kabarnya temenmu? Reza terkejut mendengar nada dingin itu, tapi hanya menjawab singkat, udah baikan. Naura tersenyum kecil, palsu. Baguslah, jawabnya. Untung Dava nggak kenapa-kenapa juga waktu ditinggal. Reza terdiam. Malam itu, Naura tak bisa tidur. Ia memeluk Dava erat, mencium ubun-ubun anaknya sambil menahan tangis. Ia tahu, semua naluri di dalam dirinya berteriak satu hal. Ada yang mau sembunyikan Reza, dan aku akan mencari tahu semuanya. Hari-hari berikutnya menjadi pertunjukan akting bagi Naura. Ia tersenyum, tertawa, dan bertingkah seolah tidak ada yang berubah. Ia masih memasak sarapan untuk Reza, mencium pipinya sebelum berangkat kerja, dan berpura-pura percaya setiap kali Reza berkata akan pulang terlambat. Namun di balik senyuman itu, hati Naura mulai mengeras. Ia tahu, jika ia ingin menemukan kebenaran, ia harus cerdas. Ia tidak bisa hanya mengandalkan prasangka atau emosi. Ini bukan hanya soal perasaan yang dikhianati, tapi juga soal harga diri dan masa depan anaknya. Naura mulai menyusun rencana diam-diam. Setiap langkah Reza mulai ia perhatikan. Ia mencatat jam pulangnya, alasan keterlambatan, bahkan pola jadwal kerja yang mulai tak sinkron dengan laporan absensi kantor. Ia juga mulai menjaga jarak secara emosional. Bukan karena ia membenci Reza, tapi karena ia tahu. Jika ia tetap membiarkan hatinya melekat, maka kelembutan itu akan menjadi kelemahannya. Suatu malam saat Reza tertidur, Naura memberanikan diri membuka ponsel suaminya. Ia tahu passwordnya, tanggal ulang tahun Dava, dan itu belum pernah diganti. Namun, yang ia temukan hanya percakapan biasa. Tidak ada chat mencurigakan di WhatsApp. Tidak ada foto. Tidak ada catatan aneh. Bahkan log panggilan pun bersih. Terlalu bersih. Naura mengerutkan kening. Terlalu bersih untuk seorang suami yang sehari-hari begitu aktif. Apa dia sengaja menghapus semua bukti, pikirnya. Keesokan harinya, Naura mendatangi Sarah di kantor. Sarah, aku butuh bantuan, tapi kamu harus janji nggak cerita ke siapa-siapa. Sarah langsung menggenggam tangan Naura. Apapun itu, aku di pihakmu. Naura menghela napas panjang. Ia menceritakan semuanya. Kecurigaannya, perubahan Reza, hingga kejadian Dava yang dititipkan diam-diam. Sarah terkejut namun tak menyela. Setelah mendengarkan, ia berkata, "Aku bantu, tapi kamu siap menerima semua kemungkinan." Naura mengangguk pelan. Lebih baik sakit karena kebenaran, daripada bahagia dalam kebohongan. Selama 2 minggu ke depan, Sarah membantu Naura menyelidiki pergerakan Reza di kantor. Ia menggunakan akses HRD-nya untuk melihat data absensi dan laporan tugas Reza. Dari situ mereka menemukan hal pertama yang mencurigakan. Beberapa kali Reza mengklaim lembur, padahal absensinya menunjukkan ia keluar lebih awal. Selain itu, Sarah berhasil menyusupkan informasi dari teman-teman divisi Reza. Rupanya, Reza memang sering terlihat dekat dengan Nia. Mereka makan siang bersama hampir setiap hari. Bahkan pernah terlihat keluar kantor berdua di jam kerja. Katanya sih ngurusin klien, tapi pas ditanya klien yang mana, dia bilang rahasia kantor. Ujar salah satu staf pemasaran yang dekat dengan Sarah. Naura semakin curiga. Puncaknya adalah ketika Sarah berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari parkiran kantor. Di sana, terlihat Reza dan Nia naik mobil yang sama pada hari di mana Reza mengaku ada lembur. Kamera menangkap mereka tertawa, bahkan sempat berpegangan tangan sebentar sebelum masuk ke dalam mobil. Naura memejamkan mata. Itu bukan lagi spekulasi, itu adalah pengkhianatan. Naura tidak menangis, ia hanya diam. Hatinya sudah tak bisa merasakan sakit yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak lagi berada di titik rapuh, melainkan di titik keputusan. Malam harinya, saat Reza tertidur, Naura berdiri lama di depan tempat tidurnya, sambil memandangi wajah suaminya. Wajah yang dulu begitu ia cintai. Wajah yang dulu ia pikir akan selalu jujur padanya. "Kamu memilih untuk merusak semua ini," bisiknya pelan. "Sekarang, aku yang akan memilih bagaimana semuanya berakhir." Naura menyusun strategi. Pertama, ia mulai mengumpulkan bukti. Screenshot laporan absensi, rekaman CCTV, testimoni tidak langsung dari rekan kerja Reza, dan beberapa foto hasil pengawasan dari jasa detektif kecil-kecilan yang ia sewa dengan bantuan Sarah.
Kedua, ia mulai berlatih kembali ke dalam dirinya yang dulu ia tinggalkan. Sosok wanita kuat, terdidik, dan tegas. Ia kembali ke pelatihan manajerial tingkat atas, yang selama ini ia hindari karena memilih hidup sederhana. Ia berdiskusi kembali dengan Pak Salim, yang selama ini menyimpan semua potensi Naura dengan sabar. "Kamu sudah siap?" tanya Pak Salim suatu siang. Naura mengangguk mantap. "Saya akan kembali ke tempat saya seharusnya berdiri. Dan ketika itu terjadi, semua orang akan tahu siapa saya." Stikan menyiapin panggung. Ia sudah tahu, Reza dan Nia memiliki kebiasaan pergi ke hotel tertentu di hari-hari tertentu. Sarah mendapatkan informasi itu dari sistem reservasi internal salah satu klien yang mengenali Nia sebagai pelanggan tetap. Naura merencanakan semuanya dengan teliti. Ia memilih hari di mana Reza kembali mengaku lembur, padahal sudah ia pastikan hari itu ia akan ke hotel yang sama dengan Nia. Satu malam sebelum hari penggerebekan itu, Naura duduk di pinggir tempat tidur, menatap Dava yang tidur pulas. "Maafkan Mama, Nak. Mama harus melewati semua ini supaya kamu nggak tumbuh dalam kebohongan. Mama janji akan lindungi kamu." Naura mencium kening anaknya, lalu menatap langit-langit kamar dengan tekad yang membara. Pertunjukan akan dimulai, dan Naura, sang pewaris tahta yang selama ini diam, akan naik ke panggung. Hari itu langit mendung, seakan ikut menyesap perasaan Naura yang kelabu. Tapi berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya, pagi ini Naura bukan lagi wanita yang bimbang dan rapuh. Pagi ini, ia adalah perempuan yang akan mengambil kendali atas hidupnya kembali. Setelah memastikan Dava diantar ke rumah orang tuanya, Naura duduk di depan cermin. Ia menatap bayangannya lama, menyisir rambutnya perlahan, lalu merias wajahnya dengan elegan. Bukan untuk tampil cantik di depan orang lain, melainkan sebagai bentuk penghormatan pada dirinya sendiri. Hari ini ia akan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri apa yang sudah lama ia tahu dalam hati. Pengkhianatan. Sarah sudah menunggu di parkiran hotel yang biasa digunakan Reza dan Nia. Ia mengenakan masker dan topi, menyamar untuk berjaga-jaga. Naura tiba 5 menit kemudian, mengenakan kot panjang dan kacamata hitam. "Sudah masuk," bisik Sarah sambil menunjukkan foto yang dikirim petugas hotel yang membantu mereka secara diam-diam. Tampak Reza dan Nia baru saja naik lift. Tersenyum. Berjalan berdampingan seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. "Bagaimana mungkin kamu bisa tertawa sepuas itu setelah mengorbankan anakmu sendiri?" Batin Naura, geram. Naura mengepalkan tangannya. Beberapa menit kemudian, mereka naik menuju lantai tempat kamar itu berada. Petugas hotel membuka pintunya pelan-pelan. Naura melangkah masuk bersama Sarah, dan disitulah semuanya terbukti. Di kamar Srubola 17, Reza dan Nia duduk di atas ranjang, berdekapan, tertawa sambil memutar lagu dari ponsel. Reza tanpa busana lengkap, Nia hanya mengenakan pakaian tidur tipis. Mereka terkejut bukan main saat melihat Naura berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang menusuk. "Mas Reza, Nia." Suara Naura tenang, nyaris berbisik, namun mengandung badai. "Nikmat sekali hidup kalian ya, sampai lupa pulang, lupa anak sendiri." Nia langsung menarik selimut menutupi tubuhnya. Reza berdiri kaget, mencoba mencari celana yang tercecer di lantai. "Naura, ini bukan seperti yang kamu pikirkan." "Bukan seperti yang kupikirkan." Naura menyela cepat. "Kau tinggalin anak kita di daycare sampai hampir tutup, kamu matikan ponselmu dan sekarang kamu di sini. Apa itu bukan perselingkuhan?" Reza mencoba menenangkan, tapi Naura melangkah maju dengan ketegasan yang belum pernah dilihat Reza sebelumnya. "Jangan dekati aku, Reza. Kamu pikir aku perempuan bodoh yang bisa kau tipu dengan alasan basi? Dari awal kamu sudah kehilangan rasa hormat sebagai suami dan ayah." Nia memberanikan diri bersuara. "Naura, kami memang saling suka. Reza bilang kamu terlalu sibuk, terlalu kuat, terlalu dingin. Dia butuh perempuan yang bisa memanjakan dia, bukan mengatur dia seperti bos." Naura menatap Nia tanpa berkedip. "Oh, jadi kamu pikir kamu lebih baik dari aku? Kau tahu siapa aku sebenarnya, Nia?" Nia terlihat bingung. Reza juga mulai menunjukkan ekspresi tak nyaman. Naura mendekat, meletakkan file dokumen di meja kamar. "Ini bukti perselingkuhan kalian, lengkap dengan rekaman, laporan absensi, bahkan CCTV.
Terima kasih sudah membantu menyediakan semua bukti yang kubutuhkan. Reza tertawa kecil, sebuah tawa sinis penuh arogansi. Kamu mau apa dengan semua ini, Naura? Mau lapor polisi? Mau cerai? Silakan. Aku dan Nia akan hidup lebih bahagia tanpa kamu. Kau pikir hidupmu akan lebih baik tanpaku? Naura menatap Reza dalam diam selama beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. Kau akan tahu besok pagi, Mas, seberapa besar kehilangan yang akan kamu rasakan. Ia lalu berbalik, meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun lagi. Reza dan Nia saling berpandangan, tak benar-benar mengerti apa yang dimaksud Naura. Namun Naura tahu panggung utama belum dimulai. Malam itu Naura menghubungi kakeknya. Pak Hendra menjawab panggilan video dengan wajah penuh kasih sayang seperti biasa. Naura, kamu baik-baik saja, Nak? Naura menunduk sebentar, lalu menatap layar dengan keteguhan baru. Kakek, saatnya aku berhenti bersembunyi. Pak Hendra tersenyum, wajahnya bangga dan haru bercampur jadi satu. Apapun yang kamu butuhkan, kakek akan ada di belakangmu. Naura mengangguk. Besok pagi aku butuh kakek hadir di kantor. Aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya, dan siapa yang pantas berdiri di sampingku. Keesokan harinya, kantor terlihat ramai seperti biasa. Tak ada yang menyangka hari itu akan menjadi hari yang mengguncang banyak orang, terutama dua sosok yang kini sedang tertawa bersama di pantry, Reza dan Nia. Namun suasana berubah saat Naura memasuki kantor. Ia mengenakan blazer hitam, rambut disanggul rapi, dan langkahnya mantap. Semua mata menoleh. Naura bukan lagi karyawan biasa yang suka menunduk dan menghindari sorotan. Hari ini ia adalah wanita yang akan mengambil taktanya kembali. Di ruang rapat utama, petinggi perusahaan berkumpul. Karyawan diundang menghadiri presentasi mendadak dari pihak manajemen pusat. Semua bertanya-tanya. Ketika layar besar menyala dan menampilkan dokumentasi digital yang memuat data laporan perselingkuhan antara Reza dan Nia, lengkap dengan tanggal, rekaman, bahkan video singkat dari hotel, semua orang terdiam. Wajah Reza memucat. Nia terisak. Mereka tak menyangka bukti akan diumbar di depan publik. Reza bangkit berdiri marah. Kamu gila, Naura. Kamu pikir kamu siapa? Kamu nggak punya hak melakukan ini. Naura menatap Reza, kemudian berbalik ke arah semua petinggi dan staf. Perkenalkan, nama saya Naura Wijaya. Saya adalah cucu tunggal dari pendiri perusahaan ini, Pak Hendra Wijaya, dan mulai hari ini saya mengambil peran penuh dalam pengelolaan perusahaan. Saat itu juga, pintu dibuka. Pak Hendra masuk dengan membawa Dava dalam gendongannya. Semua yang dikatakan cucu saya benar. Mulai hari ini, dia adalah penerus utama dan memiliki kewenangan penuh. Ruangan menjadi sunyi. Pak Hendra melanjutkan. Atas nama kehormatan perusahaan dan integritas tim, kami dengan ini memutuskan untuk memberhentikan Reza Prasetya dan Nia Wulandari dari posisi mereka secara permanen. Nama mereka juga akan kami blacklist dari seluruh jaringan perusahaan kami di kota ini. Reza menatap Naura. Terpukul. Naura, kamu nggak bisa lakuin ini. Kita punya anak, kita keluarga. Naura menatap Reza, dingin. Kamu yang membuang keluargamu, Reza. Hari kamu memilih selingkuh, kamu memilih kehilangan segalanya. Hari itu, Reza dan Nia dikeluarkan dari kantor. Nama mereka tersebar sebagai daftar hitam di semua perusahaan rekanan. Akses finansial Reza yang selama ini dibantu oleh Naura, kartu kredit, tabungan bersama, bahkan rumah tempat mereka tinggal, telah ditarik semuanya. Rumah itu sudah dijual seminggu lalu. Reza tidak memiliki apa-apa lagi. Nia, yang melihat kehancuran itu, langsung menjauh. Ia tak ingin ikut tenggelam bersama Reza. Dan hanya dalam satu hari, dunia Reza runtuh. Naura berdiri di balkon kantor, menatap kota dari lantai 27. Di sampingnya, Dava sedang bermain dalam pelukan kakeknya. Sudah selesai, Nak? Tanya Pak Hendra. Naura mengangguk. Belum, Kek. Ini baru awal. Aku akan bangkit untuk diriku dan untuk Dava. Seminggu telah berlalu sejak penggerebekan itu. Seminggu sejak seluruh hidup Reza hancur dalam satu hari. Dan seminggu sejak Naura akhirnya membebaskan dirinya dari kepura-puraan yang membelenggu selama bertahun-tahun. Kini, rumah yang dulu ia tinggali bersama Reza sudah kosong. Beberapa barang sudah dipindahkan ke rumah kakeknya,
dan sebagian besar dijual atau disumbangkan. Tidak ada yang perlu dipertahankan dari kenangan yang penuh kebohongan. Naura duduk di tepi ranjang sambil menyisir rambut Dava yang mulai tumbuh lebat. Besok kamu ikut mama ke kantor ya. Nanti mama tunjukin tempat kerja mama yang sebenarnya. Dava hanya mengangguk sambil menggenggam boneka kecilnya. Meski usianya belum genap 3 tahun, Dava sudah bisa merasakan perubahan. Ia lebih lengket pada Naura sekarang, dan Naura tahu anak itu sedang mencari rasa aman. Dan ia berjanji akan memberikan dunia jika perlu, asal Dava tumbuh dalam lingkungan yang jujur dan penuh kasih. Pagi itu, Naura kembali melangkah ke kantor pusat Wijaya Corp. Kali ini bukan sebagai karyawan biasa, tapi sebagai pewaris resmi yang mulai memegang kendali. Begitu ia tiba, semua mata tertuju padanya. Karyawan yang selama ini memandangnya hanya sebagai staf biasa, kini menatapnya dengan kombinasi kekaguman dan rasa malu. Terutama mereka yang dulu meremehkan Naura karena tampilannya yang sederhana. Di ruang rapat utama, Pak Salim sudah menunggunya bersama beberapa direksi dan kepala divisi. "Selamat datang kembali, nak," kata sang kakek sambil menatap bangga. Naura tersenyum dan menunduk hormat. "Terima kasih, Kek, atas kepercayaan dan kesempatan ini. Mulai sekarang, kamu akan duduk sebagai Vice President of Corporate Strategy. Belajarlah, ambil keputusan. Gagal tidak masalah, asal kamu belajar." Naura mengangguk mantap. "Saya siap." Tanggung jawab baru itu datang tidak main-main. Dalam minggu pertama, Naura harus memimpin evaluasi proyek cabang, mengkaji ulang sistem perekrutan SDM, dan mengevaluasi beberapa kebijakan internal yang selama ini tidak efisien. Ia mengadakan rapat dengan berbagai divisi dan menunjukkan ketegasan dalam mengambil keputusan. Beberapa senior awalnya meragukan kapasitasnya. Apa dia mampu? Selama ini dia cuma kerja administratif, bisik mereka. Namun keraguan itu mulai menguap ketika dalam beberapa minggu, 2 keputusan strategis Naura berhasil menghemat pengeluaran operasional perusahaan hingga 5%. Ia juga berhasil menyelesaikan sengketa antar cabang yang sebelumnya mandek selama 2 bulan. Sarah, yang kini menjadi sekretaris pribadinya, sering dibuat takjub. "Kamu gila, Naura. Aku bahkan nggak tahu kamu punya sisi seganas ini di dunia profesional." Naura tersenyum. "Aku sudah terlalu lama bersembunyi di balik kenyamanan. Sekarang waktunya berdiri." Tapi semua perubahan itu tak membuat hari-hari Naura menjadi mudah. Menjadi ibu tunggal sekaligus pimpinan muda di perusahaan besar bukan hal ringan. Ia harus bangun lebih pagi, mengantar Dava ke rumah kakeknya, bekerja hingga malam, lalu kembali memeluk anaknya sambil menahan lelah luar biasa. Namun justru di tengah kelelahan itulah, Naura menemukan kekuatannya. Ia menemukan makna hidup yang lebih besar dari sekadar pernikahan bahagia atau status sosial. Ia menemukan dirinya sendiri. Suatu sore, Naura sedang berjalan menuju ruangannya saat ia berpapasan dengan mantan rekan kerjanya dulu, yang dulu sering meremehkan posisinya. "Bu Naura," suara lelaki itu terdengar canggung. Naura menoleh. "Ya, ada apa?" "Maafkan saya dulu pernah bersikap kurang sopan. Saya benar-benar tidak tahu kalau..." Naura tersenyum, namun tidak menghibur. "Saya tidak butuh maaf karena saya tidak pernah tersinggung. Yang saya harap, Anda bisa belajar bahwa jabatan bukan tolok ukur harga diri." Lelaki itu menunduk, malu. Naura melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sementara itu, kabar tentang kehancuran Reza tersebar cepat. Setelah dikeluarkan dari perusahaan dan diblokir dari semua jaringan kerja, ia sempat mencoba melamar ke perusahaan lain, namun selalu ditolak. Bahkan rumah kontrakan yang ia tempati sekarang berada di pinggiran kota. Nia? Wanita itu langsung menghilang, bahkan memblokir semua kontak Reza. Di sisi lain, Reza mulai mengirim pesan ke Naura. Awalnya dengan nada keras. "Naura, kamu puas sekarang? Kamu hancurin hidupku?" Lalu mulai berubah jadi permohonan. "Naura, tolong. Aku nyesel. Aku mau ketemu sama Dava. Sekali aja, aku kangen dia." Naura membaca setiap pesan itu dan mengabaikannya. Dava tidak butuh ayah yang hanya muncul saat dunianya runtuh. Anak itu butuh figur kuat yang bisa memberikan keteladanan, bukan janji kosong dan pelukan palsu. Suatu malam, setelah Dava tertidur, Naura duduk di balkon rumah kakeknya. Angin malam menyapu rambutnya, dan lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Pak Salim datang membawa 2 cangkir teh.
Sudah sejauh ini kamu melangkah. Kakek bangga sekali. Naura tersenyum kecil. Tapi aku capek, Kek. Kadang rasanya pengen berhenti sebentar. Kamu boleh berhenti sejenak, tapi jangan pernah menyerah. Mereka diam beberapa saat sebelum Pak Salim melanjutkan. Kamu sudah menyalakan obor baru untuk keluarga ini, Naura. Jangan padamkan cahaya itu hanya karena badai pernah lewat. Naura menatap wajah kakeknya, lalu mengangguk pelan. Ia tahu, hidupnya mungkin tak akan sempurna. Tapi setidaknya, kini ia hidup dalam kebenaran. Ia tidak lagi menjadi bayang-bayang siapapun, dan yang terpenting, ia tidak akan pernah membiarkan Dava tumbuh dalam dunia yang penuh kepalsuan. Karena kini, Naura bukan lagi sekadar wanita yang dikhianati. Ia adalah wanita yang bangkit dari abu dan membangun kerajaannya sendiri. Naura duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang penuh laporan. Hari itu begitu padat. Jadwal rapat, laporan proyek, dan pengajuan kerjasama baru terus berdatangan tanpa jeda. Namun semua itu tak membuatnya gentar. Ia sudah mulai terbiasa dengan tekanan. Sudah 2 bulan sejak ia mengambil peran resmi sebagai wakil pimpinan Wijaya Corp. Dalam waktu singkat, Naura berhasil membuktikan kemampuannya. Ia mengamankan kontrak dengan 2 perusahaan asing, menyelesaikan 3 proyek yang sempat mangkrak, dan membawa semangat baru di kalangan karyawan muda. Namun di balik pencapaian itu, bayangan masa lalu mulai bergerak. Pagi itu, Sarah datang terburu-buru ke ruangannya sambil membawa sebuah tablet. Naura, kamu harus lihat ini. Berita baru muncul dari portal gosip bisnis online. Naura menatap layar tablet itu, membaca cepat. Di sana terpampang judul besar. Kak Naura Wijaya, pewaris muda yang memecat suaminya sendiri demi balas dendam, diikuti dengan subjudul. Bar sumber dalam menyebutkan keputusan emosional Naura Wijaya dapat membahayakan stabilitas perusahaan keluarganya. Benarkah semua ini hanya drama percintaan pribadi? Naura menatap tajam layar itu. Sarah mendesis, ini pasti kerjaan Reza, atau seseorang yang masih mendukung dia. Naura meletakkan tablet itu pelan, wajahnya tetap tenang. Aku tidak akan membuang energiku untuk melawan fitnah di media, tapi kita harus tahu siapa yang menyebarkannya. Sarah mengangguk. Aku akan telusuri jalurnya. Beberapa media itu punya afiliasi ke pengusaha yang dulu kerjasama dengan Reza. Hari itu Naura mengumpulkan tim PR internal dan hukum perusahaan. Aku ingin kalian siapkan klarifikasi resmi. Sampaikan dengan elegan, tanpa menyerang siapapun. Tapi pastikan nama perusahaan tetap bersih. Dan aku juga ingin investigasi menyeluruh soal siapa yang jadi dalangnya. Seorang kepala divisi bertanya hati-hati. Apakah perlu kita publikasikan alasan pemecatan Reza dan Nia secara rinci? Naura menggeleng. Tidak, kita tidak bermain di level itu. Aku ingin publik tahu bahwa Wijaya Corp dipimpin oleh integritas, bukan dendam. Sementara itu, di sebuah warung kecil di pinggir kota, Reza menatap layar ponselnya dengan senyum miring. Berita yang ia sebar lewat orang suruhannya sudah viral. Komentar mulai bermunculan. Beberapa simpati padanya, menyebut Naura dingin dan terlalu keras. Beberapa menyudutkan Naura sebagai wanita karir yang mengorbankan rumah tangga. Aku tahu caramu bermain, Naura. Tapi aku juga belajar, gumam Reza. Ia lalu mengetik pesan kepada seseorang. Pastikan dia lihat kiriman itu, dia pasti goyah. Dari situ aku masuk lagi. Malamnya, Naura menerima sebuah paket di rumah. Sebuah kotak coklat gelap dengan surat di dalamnya. Isinya, foto-foto lama Naura dan Reza bersama Dava saat masih bayi. Terselip secari kertas bertuliskan tangan. Kamu masih ingat masa-masa ini kan? Kita pernah bahagia. Aku ingin menebus semuanya. Untuk Dava. Aku mohon, beri aku kesempatan bicara. Sekali saja. Reza. Naura diam menatap foto itu cukup lama. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap keras. Ia tahu itu adalah permainan psikologis. Reza mencoba mengorek sisi sentimentalnya. Tapi ia juga tahu satu hal. Kebahagiaan yang dibangun dari kebohongan tidak layak dikenang. Ia lalu mengambil foto itu, menyobeknya pelan-pelan, memasukkannya ke tempat sampah. Keesokan harinya, Naura memimpin konferensi pers kecil yang dihadiri media bisnis lokal dan nasional. Ia tampil anggun dan berwibawa dalam setelan abu-abu tua, tanpa perhiasan mencolok. Dalam konferensi itu, ia menyampaikan bahwa perusahaan tetap berjalan stabil, dan bahwa keputusan manajemen yang belakangan terjadi didasari oleh kode etik perusahaan,
bukan urusan pribadi. Dalam perusahaan kami, ucap Naura di depan kamera, tidak ada tempat bagi siapapun yang menyalahgunakan jabatan atau merusak budaya kerja profesional, termasuk saya sendiri. Para jurnalis mencatat, beberapa mengangguk. Klarifikasi itu sederhana namun tegas. Dan di akhir pernyataannya, Naura memberikan pukulan yang telak tanpa harus menyebut nama. Pimpinan sejati bukan hanya mampu mengambil keputusan strategis, tapi juga mampu menjaga martabat perusahaan dari serangan pribadi yang tidak relevan dengan kualitas kerja. Setelah konferensi pers itu, komentar negatif di media sosial mulai berkurang. Publik perlahan membalikkan arah, memuji keberanian Naura, namun tekanan tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Naura menerima kabar bahwa Reza berusaha mendekati Dava di sekolah bermain yang baru. Ia datang tanpa izin, berpura-pura sebagai wali jemput. Untungnya, guru di sana sudah mendapat instruksi dari Naura dan langsung menolak mentah-mentah. Naura murka. Ia segera menghubungi pengacaranya dan mengurus surat pembatasan hukum terhadap Reza, melarangnya mendekati Dava tanpa izin resmi pengadilan. Beberapa minggu kemudian, Reza benar-benar mulai tenggelam. Tak ada lagi perusahaan yang mau menerimanya. Ia mencoba membuka bisnis kecil tapi hancur karena modal ditolak bank. Ia juga mulai dikejar hutang karena menunggak cicilan mobil dan kartu kredit, semua yang dulu dibayar oleh Naura tanpa sepengetahuannya. Nia sudah lama menghilang tanpa jejak. Di tengah keputusasaan itu, Reza mengirim satu pesan terakhir ke Naura. "Ini aku kalah, tapi aku masih ayah Dava. Jangan rampas semuanya dariku." Naura membalasnya singkat. "Ayah sejati tidak menitipkan anaknya demi wanita lain. Kau kehilangan hakmu hari itu." Naura menatap Dava yang tertidur dalam pelukannya malam itu. Matanya tenang, namun penuh tekad. Ia sadar jalan ke depan masih panjang. Akan selalu ada orang yang mencoba menjatuhkannya, mengaitkan namanya dengan masa lalu, dan meremehkan kemampuannya hanya karena ia perempuan muda. Tapi Naura sudah membakar jembatan masa lalu, dan ia tidak akan menoleh lagi. Sekarang ia berjalan di jalan yang ia bangun sendiri, batu demi batu, luka demi luka, untuk dirinya, untuk anaknya, untuk semua perempuan yang pernah disakiti namun memilih bangkit. Pagi itu, suara alarm dari ponsel bekas menyala nyaring. Reza membuka matanya dengan berat, menatap langit-langit kamar kosan sempit berplafon kayu yang mengelupas. Bau lembab dan asap rokok semalam masih melekat di udara. Sudah 2 bulan sejak ia dipecat secara memalukan dari perusahaan Wijaya Corp. 2 bulan sejak semua pintu tertutup padanya. 2 bulan sejak Nia meninggalkannya dengan kalimat terakhir yang masih menghantui. "Aku gak mau ikut tenggelam bareng kamu, Res. Selamat tinggal." Setelah dipecat, Reza mencoba mengontak koneksi-koneksi lamanya. Beberapa sempat menjawab, tapi semuanya berhenti begitu tahu siapa yang menelepon. Nama Reza seperti sudah tercantum dalam daftar hitam tidak tertulis. Ia mencoba melamar pekerjaan ke sejumlah perusahaan. Ia menulis ulang CV-nya, memalsukan alasan keluar dari Wijaya Corp, bahkan menurunkan posisinya jadi staf analis agar tidak terlalu mencolok. Tapi tetap saja, entah bagaimana, HR perusahaan selalu menolaknya setelah tahap awal. Hingga akhirnya ia sadar, Naura bukan hanya memecatnya dari kantor. Ia mencabut seluruh jaring pengaman hidup Reza. Kini Reza tinggal di kamar kos berukuran 3/4 meter di pinggiran kota. Kasur tipis, kipas angin tua, dan meja kecil dari kayu lapuk jadi satu-satunya isi kamar. Dulu ia menertawakan hidup semacam ini. Kini, ia menjalaninya. Ia sempat mencoba ojek online, tapi motornya ditarik leasing karena gagal bayar. Ia jual ponsel lamanya dan membeli ponsel murah hanya untuk bertahan hidup. Setiap malam, Reza termenung sambil menatap layar ponselnya, membuka galeri yang masih menyimpan foto-foto Dava. Anaknya. Satu-satunya yang membuat hatinya masih berdenyut. "Papa kangen kamu, nak," bisiknya lirih. Tapi ia tahu, Naura takkan membiarkannya mendekat. Ia pernah mencoba, mendatangi tempat penitipan Dava, menyamar jadi penjemput. Tapi ia diusir. Setelah itu, surat peringatan hukum datang. Surat dingin yang menyatakan bahwa ia tidak boleh berada dalam radius tertentu dari Dava tanpa izin. Itu lebih menyakitkan daripada ribuan cacian. Pada suatu malam yang hujan deras,
Reza duduk di warung kopi kecil, menulis surat panjang untuk Naura. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memohon. Ia menuliskan setiap detail penyesalannya, tentang betapa ia merindukan keluarga mereka, tentang ketakutan yang menghantuinya setiap malam, bahwa Dava akan tumbuh tanpa pernah mengenal siapa ayahnya. Ia tidak mengirimkan surat itu. Ia hanya menyimpannya di tas usang, sama seperti egonya yang kini mulai terkubur. Tapi kadang rasa bersalah berubah menjadi kemarahan. Di tengah keterpurukan, muncul rasa benci terhadap semua orang, terhadap dunia, terhadap sistem yang membuangnya, bahkan terhadap Naura, wanita yang dulu ia khianati. Dia sengaja hancurin gua, gumam Reza suatu malam. Dia dendam, dan sekarang puas ngeliat gue jadi sampah. Ia mulai menulis status-status marah di akun sosial media baru yang ia buat. Akun anonim. Ia menulis fitnah, menyebar cerita setengah benar, mencoba merusak citra Naura. Tapi tidak ada yang peduli. Dunia tak punya waktu untuk mendengar lelaki gagal yang menyesal di akhir. Seminggu kemudian ia mendapat telepon dari satu kenalan lama. Namanya Arman Dekungunoi, seorang pengusaha muda yang dulu pernah gagal memenangkan tender proyek karena kalah dari Wijaya Corp. "Aku dengar kamu lagi jatuh, Res." Suara Arman terdengar licik di ujung telepon. "Mau kerja sama? Kita hancurin perusahaan yang udah buang kamu." Reza diam. Sebuah tawaran balas dendam. Tapi apakah itu jalan keluar? "Gua nggak bisa masuk ke dunia itu lagi," kata Reza lelah. "Kalau kamu tetap diam, kamu bakal tenggelam selamanya." Itu kata terakhir Arman sebelum memutus panggilan. Malamnya, Reza termenung di teras kosannya yang bocor. Hujan menetes ke kakinya, tapi ia tak bergeming. Ia mengingat hari-hari dulu. Saat Naura menatapnya dengan cinta, saat Dava tertawa di gendongannya, saat mereka bertiga duduk menonton film di ruang tamu yang kini sudah dijual. Ia mengingat bagaimana ia merusaknya semua, demi godaan sesaat, demi pengakuan dari wanita lain yang kini bahkan tak mau menyapanya. Air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya, bukan karena amarah, tapi karena mau kehilangan. Kehilangan yang tidak bisa diperbaiki oleh permintaan maaf, tidak bisa dibayar dengan waktu, tidak bisa dikembalikan meski ia memohon sekalipun. Keesokan harinya, Reza mengambil surat yang dulu ia tulis untuk Naura. Ia menyalinnya ke email dengan tangan gemetar. Ia membaca kembali, menghapus beberapa kata, menambahkan kalimat tentang Dava, dan menutupnya dengan, "Aku tidak meminta kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa penyesalan ini nyata. Jika suatu hari Dava bertanya, tolong katakan padanya bahwa aku pernah sangat mencintainya dan menyesal tak bisa menjadi ayah yang baik." Ya, menekana kirim. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Reza tidak berharap dibalas. Isinya ingin dimpan meski tanpa kata. Naura menatap layar laptopnya yang terbuka di ruang kerjanya. Hujan mengguyur jendela besar di belakangnya, dan suasana kantor sore itu lebih hening dari biasanya. Ia baru saja menyelesaikan presentasi untuk proyek kemanusiaan yang akan diluncurkan bulan depan, inisiatif Wijaya Corp untuk ibu dan anak. Proyek ini adalah mimpinya sejak dulu. Membangun sistem dukungan untuk para ibu tunggal dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia ingin menjadi suara bagi mereka yang selama ini dipaksa diam. Namun pikirannya tiba-tiba terhenti saat notifikasi email masuk. From Reza. Sure subject, untuk Dava dan untukmu. Jantung Naura berdegup cepat. Ia menatap layar itu lama. Lama sekali. Ia tahu, jika ia membuka email itu, akan ada luka lama yang bisa terbuka kembali. Dapat akhirnya Gitiada mengkliknya. Naura membaca tiap kata perlahan, tenang. Tak ada ancaman. Tak ada manipulasi. Tak ada dalih. Hanya kata-kata dari seorang lelaki yang sudah kehilangan segalanya. Kata-kata yang penuh sesal. Yaudaku, aku tidak meminta kembali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa penyesalan ini nyata. Jika suatu hari Dava bertanya, tolong katakan padanya bahwa aku pernah sangat mencintainya dan menyesal tak bisa menjadi ayah yang baik. Naura menutup laptopnya perlahan. Ada bagian dari hatinya yang nyeri. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena ia tahu rasa bersalah itu nyata, dan rasa bersalah yang tulus tak bisa dirayakan. Dan malam itu,
Naura duduk di kamar Dava. Anak laki-lakinya tertidur sambil memeluk boneka dinosaurus kesayangannya. Ia membelai rambut Dava pelan, lalu berbisik, "Maaf, Nak. Aku tak bisa memberimu sosok ayah yang utuh. Tapi aku akan memberimu hidup yang utuh." Dan untuk pertama kalinya, ia menangis lagi. Bukan karena patah hati, tapi karena cinta yang tetap ingin melindungi, bahkan dari ayah kandungnya sendiri. Keesokan harinya, Naura memutuskan untuk membalas email Reza. Terima kasih atas kejujuranmu. Tapi kamu tahu, tak semua yang rusak bisa diperbaiki. Aku akan mengatakan pada Dava bahwa ayahnya pernah mencintainya. Itu saja. Jangan berharap lebih. Jaga dirimu." Ia menekan kirim mau, lalu menutup laptopnya tanpa ragu. Ia tidak membalas karena ingin membuka pintu. Ia membalas untuk menutupnya dengan baik. 1 minggu berlalu. Proyek inisiatif Wijaya Corp untuk ibu dan anaknya resmi diluncurkan. Media meliput secara luas, dan Naura tampil di banyak wawancara. Ia mulai menjadi simbol perempuan tangguh, bukan hanya karena latar belakangnya, tapi karena cara ia bangkit dari luka yang berat. Di balik layar, tim hukum Arya Satya Group juga menangani satu masalah baru. Sarah, sahabat dan tangan kanan Naura, datang ke ruangannya dengan wajah serius. "Naura, kami dapat info dari tim investigasi. Ada gerakan baru dari pihak luar yang mencoba menjatuhkan reputasimu secara sistemik. Mereka menyebar dokumen palsu yang menyatakan kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk memecat suamimu dan membiayai proyek sosial dari dana pribadi perusahaan." Naura langsung tegak. "Siapa pelakunya?" Sarah meletakkan 2 nama di atas meja, Reza dan Armand. Nama yang Naura kenal dengan baik. Armand adalah rival bisnis lama Wijaya Group yang pernah bersaing dengan Naura dalam tender proyek pengembangan kawasan bisnis 3 tahun lalu dan kalah telak. Ada email masuk yang menunjukkan Reza memberi data internal kepada Armand. Beberapa di antaranya info pribadi dan strategi internal lama. Mereka berencana menjatuhkan kredibilitasmu dan memulai kampanye transparansi perusahaan untuk menggoyang kepercayaan publik. Naura menarik napas dalam-dalam. Matanya tajam, padahal baru kemarin Reza mengirimnya email permohonan maaf, namun kini tindakannya sangat berbeda. Aku memberi dia kesempatan untuk bicara, bahkan memberinya kejelasan, walau hanya lewat 1 balasan email. Tapi dia memilih mengkhianati itu juga. Malam itu Naura menelpon kakeknya. Kakeknya masih duduk di ruang baca, memeluk Dava yang tertidur di pangkuannya. Mereka berbicara panjang, tentang serangan dari luar, tentang rencana Arman dan Reza, dan tentang bagaimana harus bertindak ke depan. "Apa kamu ingin kami turun tangan?" tanya sang kakek. "Kami bisa menghabisi reputasi Arman dan Reza dalam 1 malam." Naura terdiam sejenak. "Aku tidak ingin perang terbuka. Biar mereka bermain kotor. Kita tetap bermain bersih. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah bisa menjatuhkanku lewat kebohongan. Karena semua luka yang kupunya sudah kubentuk jadi pelindung, bukan beban." Sang kakek tersenyum bangga. "Kamu bukan lagi cucu kecilku yang dulu takut bicara di depan umum. Kamu pemimpin sekarang, Naura." Naura menyusun strategi. Pertama, ia mengumpulkan semua bukti transfer data yang dilakukan Reza. Beberapa rekam jejak digital menunjukkan bahwa Reza memang mengakses dokumen lama dari perangkat pribadinya yang tidak dikembalikan setelah dipecat. Kedua, ia memerintahkan tim legal untuk menyusun tuntutan hukum atas penyebaran data internal tanpa izin. Ketiga, ia mengundang media untuk liputan eksklusif program sosialnya dan melakukan audit publik terbuka, langkah jenius yang langsung membungkam gosip tentang penyalahgunaan dana. Reputasinya bukan hanya kembali bersinar, tapi sekarang tak tergoyahkan. Sementara itu, Reza menerima surat panggilan dari kantor hukum Wijaya Corp. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia baru sadar bahwa ia tidak hanya telah kehilangan segalanya, tapi juga menggali lubang yang lebih dalam untuk dirinya sendiri. Dan Naura, ia tak perlu lagi membalas. Karena jawaban paling keras dari seorang perempuan yang pernah disakiti adalah ketika ia menang, tanpa amarah. Matahari belum sepenuhnya muncul ketika Reza membuka pintu kamarnya. Langit mendung, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Di tangannya tergenggam sebuah surat panggilan resmi dari pengadilan,
ditemani salinan bersegel dari Divisi Hukum Wijaya Corp. Ia membacanya berkali-kali, namun hasilnya sama. Tuduhan penyalahgunaan data internal perusahaan dan pencemaran nama baik. Setelah surat itu datang, Arman pun menghilang. Nomor teleponnya tak lagi aktif. Kantornya kosong. Reza tahu, ia sudah dijadikan pion dan kini dibuang setelah tak lagi berguna. Di hari yang sama, akun sosial media tempat mereka menyebarkan fitnah tentang Naura dan proyeknya ditutup secara resmi oleh pemerintah atas laporan resmi dari kuasa hukum Wijaya Corp. Nama Reza kembali menjadi pembicaraan, tapi kali ini bukan karena jabatan atau karisma, melainkan karena berita di media yang menayangkan wajahnya dengan label Lee mantan karyawan terjerat kasus pelanggaran etika dan hukum perusahaan. Sementara itu, di sisi lain dunia, Naura berdiri di hadapan ribuan peserta forum internasional di Singapura. Balutan blazer biru tua dan sepatu hak rendah membuatnya terlihat sederhana, tapi penuh wibawa. Topik yang ia sampaikan, bangkit dari luka, perempuan, kepemimpinan, dan keadilan tanpa kebencian. Ruangan hening saat Naura berbicara. Saya pernah berdiri di titik rendah dalam hidup saya, dikhianati, disakiti, dan dipaksa memilih antara diam atau bangkit. Tapi saya belajar satu hal. Kekuatan seorang perempuan bukan diukur dari berapa kali ia jatuh, tapi dari cara ia berdiri kembali. Hari ini, saya tidak datang membawa dendam. Saya datang membawa bukti bahwa luka tak selalu menjadi beban. Ia bisa menjadi fondasi yang kuat, asal kita tidak menyerah pada rasa ingin membalas. Standing ovation pun mengiringi akhir pidatonya. Mata Naura berkaca-kaca bukan karena bangga semata, tetapi karena ia tahu perjuangan pribadinya kini menjadi kekuatan kolektif. Dava berlari menyambutnya di bandara 2 hari kemudian. Anak itu kini berusia 4 tahun, penuh senyum dan tawa. Di belakang Dava, sang kakek menunggu sambil membawa boneka singa kesukaan cucunya. Naura memeluk anaknya erat. Dunia boleh berguncang, namun pelukan anak itu tetap menjadi pusat semesta baginya. Aku lihat mama di TV, ujar Dava bangga. Naura tertawa. Dava nontonnya. Iya, mama hebat. Dan untuk pertama kalinya, Naura merasa ia benar-benar telah menang. Bukan hanya dari Reza atau dari masa lalu, tapi dari dirinya sendiri yang dulu pernah hampir hancur. Sementara itu, Reza menghadiri sidang pertamanya di pengadilan. Ia duduk di kursi pesakitan, mengenakan kemeja lusuh dan celana lama yang mulai memudar warnanya. Di depannya, berdiri tim hukum Wijaya Corp yang penuh percaya diri. Tidak ada Naura di sana. Dan itu membuat Reza lebih hancur. Karena ia tahu, ketiadaan Naura bukan karena ia takut, tapi karena ia pun sudah tidak menganggapnya penting. Setelah sidang, Reza berjalan sendirian di trotoar yang basah. Di tangannya masih ada surat balasan email dari Naura, yang ia cetak dan simpan di dompetnya. Ia membaca ulang. Ini tak semua yang rusak bisa diperbaiki. Ia sudah tak marah lagi. Ia sudah tak mencari pembenaran. Kini yang tersisa hanya kosong. Di malam yang sama, Naura berdiri di balkon rumah barunya. Rumah yang dibangun dari hasil kerja keras dan warisan kepercayaan dari kakeknya. Ia menatap bintang di langit, lalu tersenyum pelan. Hidup, aku sudah menebus semuanya. Sekarang, giliran aku menikmati apa yang layak kudapatkan. Naura duduk di sisi ranjang rumah sakit, menggenggam tangan kakeknya yang mulai melemah. Monitor detak jantung berdetak pelan tapi stabil. Di sekelilingnya, hanya suara napas dan mesin infus yang terdengar. Wajah tua yang dulu selalu terlihat tegar itu kini tampak letih. Naura, gumamnya pelan. Naura mendekat. Iya, kek, aku di sini. Aku lelah, nak. Tapi aku lega. Kamu kuat sekarang. Kamu sudah jauh melampaui apa yang pernah kubayangkan. Naura tak mampu menahan air mata. Jangan bicara seperti itu. Dokter bilang kondisimu masih bisa stabil. Aku belum siap. Sang kakek tersenyum kecil. Kamu sudah siap, Naura. Hanya kamu yang belum mau mengakuinya. Perusahaan ini, dunia ini, sudah menunggu kamu mengambil peranmu sepenuhnya. Naura terdiam. Kata-kata itu menghantamnya lebih dalam daripada semua konferensi internasional yang pernah ia ikuti. Karena kali ini, bukan hanya soal karier atau kekuasaan. Ini soal perpisahan.
Setelah berbicara dengan tim dokter dan mendiskusikan semua opsi pengobatan, Naura kembali ke rumah. Dava sudah tertidur di kamar. Sarah duduk di ruang tamu dengan berkas-berkas di pangkuannya. Naura, katanya serius.
Jika kamu setuju menandatangani dokumen ini, kamu resmi menjadi CEO utama Wijaya Corp. Tak hanya di atas kertas, tapi di mata seluruh dunia bisnis. Naura menatap kertas-kertas itu lama. Ia bisa saja menandatanganinya sekarang juga. Tapi pikirannya masih di rumah sakit. Masih bersama sosok yang mendidiknya, membesarkannya, dan mempercayakan segalanya padanya. Aku takut, Sarah, ucapnya jujur. Sarah menatapnya lembut. Kamu hanya takut kehilangan orang yang paling mencintaimu. Bukan takut memimpin. Karena kamu sudah memimpin sejak hari kamu memilih untuk tidak membalas Reza dengan kemarahan. Naura akhirnya mengangguk. Ia tahu, ini saatnya. Di sisi lain kota, Reza kini hidup dengan cara yang benar-benar berbeda. Ia menyewa